Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Masiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa pada kita semua sampai yaumil akhir. Khatib berwasiat pada dia khatib pribadi, khususnya umumnya pada jamaah semua, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan menyampaikan sedikit tentang zalim. Apa itu zalim? Salah satu zalim arti dalam ajaran Islam adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Orang yang berbuat zalim disebut zalimin, dan kata lawan dari zalim adalah adil. Ada beberapa perkara tentang masalah zalim. Yang pertama adalah zalim pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah melakukan kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim terhadap orang lain, yaitu menyakiti perasaan orang lain. Salah satu contohnya yaitu melakukan penganiayaan dan memfitnah orang lain. Dan yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri, yaitu melakukan maksiat atau menyakiti diri sendiri. Contohnya yaitu melakukan pergaulan yang bebas yang dapat merusak diri sendiri. Marilah kita bahas sedikit tentang zalim yang kedua, yaitu zalim terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Hal ini adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkuasa segala sesuatu. Dia melarang kezaliman atas dirinya, maka janganlah seorang menzalimi Allah Ta'ala, dan janganlah seseorang menzalimi orang lain, karena Dia yang Maha Kuasa telah mengharamkan kezaliman. Wajib bagi semua hamba yang mengetahui keharaman perbuatan zalim, bahayanya, jeleknya, akibatnya, dan besar hukumannya. Perbuatan zalim telah Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi mereka yang tetap melakukannya. Mereka layak mendapatkan siksa yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha
ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahawa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat. Quran surat Ibrahim ayat 42. Dan firman yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam qalbi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang berhubungan dengan masalah zalim. Masiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adul dzulmatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, qalu al-muflis fina man la dirham atadruna mal muflis lahu wala mata faqal innal muflis min ummati yati yaumal qiyamah bis-salati was-siyami waz-zakati wa yati qad satama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khatayahum puturihat alaihi thumma turiha finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta. Beliau Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan pada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Masiral muslimin rahimakumullah. Waktu 8 menit. Orang yang berfikir dan menekan ketika mereka membaca keterangan-keterangan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan waspada dengan tidak melakukan perdoliman baik berkenaan dengan jiwa, kehormatan atau harta seseorang. Mereka akan sungguh-sungguh bermusahabah, menintrospeksi diri. Mereka akan menimbang-nimbang amal perbuatan mereka sebelum amalan mereka benar-benar ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah hadis dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya baik terhadap kehormatan maupun hartanya, hendaklah dia meminta untuk dihalalkan sekarang sebelum tiba hari kiamat, ketika dinar dan dirham tidak lagi diterima. Jika dia memiliki amal soleh, maka amal itu akan diambil sesuai besar kezalimannya dan diberikan kepada yang berhak. Jika tidak memiliki amal soleh, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil dan dibebankan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri agar kita tidak melakukan perbuatan zalim, terutama zalim pada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan kesyirikan, zalim kepada orang lain dengan tidak menyakitinya, dan zalim terhadap diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hada astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. وقال إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو التواب الرحيم. أقيموا الصلاة.